Mengapa hasil tes deteksi COVID-19 bisa berbeda seperti kasus WNI di Jepang dan juga Arab Saudi? Sudah bergabung bersama kami Profesor Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Halo, selamat malam Prof. Amin. Selamat malam Mbak. Ya, Prof. Amin. Semuanya. Selamat malam. Prof. Amin, kita tahu bahwa fakta ini kemudian terjadi di dua negara, ada Jepang dan juga Arab Saudi. Ada perbedaan hasil deteksi COVID-19 yang terjadi ketika WNI ini tiba di negara tujuan. Kalau Prof. Amin melihat sendiri, apa celah yang kemudian menyebabkan hal ini bisa terjadi, Prof? Ya, hal ini bisa terjadi juga di dalam negeri. Artinya antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya bisa juga terjadi perbedaan hasil, dan ini tentunya kita bisa atau kita harus melihat dari berbagai kemungkinan. Ya. Yang pertama tentu kalau kita menganggap bahwa hasil itu valid, ya, atau dapat dipercaya, reliable, ya, mungkin yang terjadi adalah perbedaan dalam tesnya, artinya sensitivity-nya dalam pengambilan sampelnya, kemudian juga standar yang dipakai. Tetapi memang ini ya, yang anehnya adalah menyangkut belasan orang. Ya, jadi kita harus melihat ini sebagai bukan hal yang terjadi secara acak ya atau random, tapi kemungkinan besar terjadi secara sistematik. Artinya, yang mungkin terjadi adalah bahwa tes yang dilakukan katakanlah di Indonesia itu menggunakan memang secara keseluruhan menggunakan standar yang berbeda atau menggunakan kit yang berbeda sehingga memiliki sensitivity yang lebih rendah. Ya. Nah, mungkin di negara lain menggunakan sensitivity yang lebih tinggi standarnya. Nah, ini pernah terjadi juga di Indonesia antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya. Ada yang menggunakan katakanlah nilai CT ya, batasnya, ambangnya untuk menyatakan negatif atau positif itu juga berbeda, sehingga di satu lab itu dinyatakan negatif, tapi di lab lainnya dinyatakan positif atau sebaliknya. Ya, jadi ada perbedaan. Itu kalau kita melihat keabsahan dari tesnya. Ya, tentu sekali lagi kita mesti melihat cara pengambilan sampelnya, kemudian tesnya sendiri, dan juga bagaimana menganalisisnya. Tapi sekali lagi, karena ini terjadinya di jumlah orang yang cukup banyak sekaligus, maka kemungkinan ada tanda petik saya nggak bilang kesalahan ya, tetapi ketidaksesuaian yang sistematik gitu. Nah, kemungkinan kedua, mudah-mudahan ini tidak terjadi, ya, bahwa sertifikat itu mungkin diragukan keabsahannya. Ya, artinya semuanya mendapat hasil negatif. Saya berharap sih hasil itu betul-betul diperoleh dari pengujian yang sahih, dilakukan oleh institusi yang dapat dipercaya, dan juga menggunakan metode yang juga sudah direkomendasi, dan hasilnya diinterpretasi oleh orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Prof, kalau tadi Prof juga menjelaskan soal perbedaan sensitivitas, ini kan banyak lembaga-lembaga atau para pebisnis yang kemudian bisa menjual jasa mereka untuk bisa melakukan tes COVID-19. Kalau Profesor Amin sendiri melihat pengawasan pemerintah seperti apa, Prof, untuk bisa menyetarakan semua level dari lembaga-lembaga yang kemudian berbisnis tes COVID-19? Ya, saat ini semua laboratorium yang melakukan pemeriksaan COVID-19 ini kan harus terdaftar. Dan hanya mereka yang sudah terdaftar yang bisa melaporkan hasilnya
ke Litbangkes dalam hal ini sebagai pusat rujukan nasional. Ya. Nah, tentunya untuk bisa terdaftar itu juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Lab itu harus ditinjau oleh beberapa pihak, ya, termasuk ada 2 keahlian yang harus melakukan penilaian, yaitu dari Perhimpunan Patologi Klinik dan juga Perhimpunan Mikrobiologi Klinik, untuk memastikan bahwa laboratorium itu memang mampu untuk melakukan pekerjaan itu dan menggunakan metodologi yang memang sudah disarankan. Nah, itu untuk memastikan bahwa lab-lab itu melakukan pemeriksaan dengan benar, hasilnya juga bisa dipercaya. Prof, ini ada kemungkinan juga nggak, Prof? Ini kan ada aturan negara-negara ini kan berbeda, ada yang hasil PCR-nya maksimal 72 jam sebelum, maksudnya minimal 72 jam sebelum berangkat, ada yang 36 jam. Artinya apakah ini ada perubahan masa inkubasi COVID-19 yang bisa lebih cepat, atau bagaimana sebenarnya COVID-19 yang saat ini bisa menular ke manusia? Apakah ada perbedaan masa inkubasi dengan COVID-19 di awal ketika pertama kali outbreak di Wuhan misalnya, Prof? Sejauh ini tidak. Jadi kami tetap melihat kalau misalnya seseorang tertular kemarin, hari ini kecil sekali kemungkinan untuk bisa terdeteksi. Kalau tadinya negatif, ya. Kalau tadi negatif, kemudian kemarin tertular, misalnya hari ini mungkin belum menunjukkan hasil yang positif. Karena jumlah virusnya juga masih sedikit, ya, jadi belum detectable. Butuh waktu agak lebih panjang. Makanya diambil waktu minimum 3 hari. Bahkan ada yang menyebutkan harusnya sekitar 5 hari kalau mau meningkatkan sensitivity-nya. Tapi ya 5 hari seringkali terlalu panjang. Ya. Dan ada kemungkinan orang terpapar ketika menunggu proses itu. Ya, jadi makanya diambil sekitar 3 hari untuk bisa menangkap lebih awal dan juga memperkecil kemungkinan orang itu terpapar baru lagi. Jadi artinya 3 hari waktu yang rata-rata bisa cukup untuk bisa mendeteksi COVID-19 dalam tubuh, ya, Prof? Ya, kita anggap minimal 3 hari untuk menunggu. Ya, artinya sangat jarang yang akan tertular kemudian hasilnya positif sekaligus dalam 1 hari, ya. Apalagi ini terjadi pada beberapa orang. Kalau terjadi di 1-2 orang mungkin saja terjadi, ya. Bisa saja kalau kebetulan dia terpapar pada orang yang menyebarkan virus jumlahnya banyak, ya. Misalnya dalam 1 hari itu dia terpapar ke beberapa orang yang juga menyebarkan virus dalam jumlah besar, mungkin saja dia besoknya bisa positif. Tapi kan ini sekali lagi terjadi pada sekelompok cukup besar orang, jumlahnya cukup signifikan. Artinya bisa diduga ada kesalahan ketika mungkin pengambilan spesimen atau ketika melakukan deteksi di laboratorium, ya, Prof? Ya, artinya kesalahannya bisa kesalahan teknis dan juga kesalahan administratif. Ya, jadi kesalahan teknis itu ya tadi, ya, jadi pengambilan sampelnya. Tapi kalau sampai 17 orang pengambilan sampelnya buruk, berarti kan laboratorium juga tidak bisa dipercaya, artinya yang mengambil sampel itu. Masa sampai 17 tidak ketangkep kalau memang positif, ya. Kemudian di laboratoriumnya apakah mereka menggunakan metode yang memang sudah divalidasi oleh pemerintah, katakanlah, ya. Jadi metodologinya memang harus jadi intraproses itu harus terjamin. Kemudian interpretasi hasilnya. Ya. Di Jepang ini yang 17 orang tidak lolos screening tes antigen COVID-19. Sebenarnya seberapa valid sih, Prof, tes antigen COVID-19 itu untuk bisa membuktikan bahwa manusia ini menderita COVID-19 jika kita bandingkan dengan real time PCR? Mengapa kemudian negara sebesar Jepang menggunakan tes antigen untuk bisa membuktikan COVID-19 pada wisatawan yang datang?
Ya, pertama tes antigen itu kan cepat ya, artinya lebih cepat daripada PCR. PCR butuh waktu beberapa jam, sedangkan antigen itu walaupun sama-sama dengan swab, tapi dia bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu beberapa menit. Tapi dia memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibanding PCR, ya. Tetapi spesifisitasnya 100%. Artinya kalau dia negatif, belum tentu negatif. Artinya masih ada kemungkinan sekian persen dengan positif akan ketemu. Tapi kalau dia positif, maka hampir dapat dipastikan PCR-nya pasti positif. Ya, itu sebabnya mereka menggunakan pendekatan itu untuk melakukan screening di bandara-bandara, ya, terutama ya ketika orang-orang baru datang. Sebab kalau mengandalkan PCR butuh waktu lama, kita bisa bayangkan orang harus menunggu berjam-jam untuk menunggu hasilnya. Tapi kalau dengan antigen itu kita bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu beberapa menit. Artinya tetap jika ingin membuktikan COVID-19 yang pasti itu menggunakan real time PCR ya, Prof? Oh, tetap. Gold standarnya tetap real time PCR. Sejauh ini Prof Amin melihat perjalanan ke luar negeri maupun orang yang datang ke Indonesia, bagaimana screeningnya kemudian juga pembuktiannya, apakah Prof melihat ini sudah ideal atau bagaimana, Prof? Di Indonesia kita sedang dalam proses untuk menggunakan juga tes antigen, ya, untuk melakukan screening. Selain itu juga sudah dikembangkan juga metode lain yang cepat dan murah, cukup sensitif, yaitu yang dikembangkan oleh teman-teman kita dari Gajah Mada, yang namanya G-Nose. Jadi itu tidak mendeteksi virusnya atau tidak mendeteksi antibodi, tetapi apabila seseorang menderita infeksi COVID-19, maka dia akan mengeluarkan zat-zat tertentu. Zat-zat itu yang bisa menguap. Jadi istilahnya adalah organic volatile compound. Ya, jadi satu komponen yang volatile, artinya mudah menguap, bersifat organik, dan itu akan ditangkap oleh mesin tadi, oleh alat tadi, dan dia akan langsung bisa membedakan ini napasnya orang sehat atau napasnya orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Nah, itu yang sedang dalam proses untuk dikembangkan. Itu akan sangat membantu di tempat-tempat seperti bandara dan sebagainya. Artinya seperti rapid antibody begitu, Prof? Dengan G-Nose kalau dibandingkan bagaimana, Prof? Lebih sensitif mana untuk bisa mendeteksi COVID-19? Kalau G-Nose itu lebih cepat dan lebih sensitif dan lebih murah untuk massal ya. Tentunya tetap kalau hasilnya positif harus dikonfirmasi. Jadi itu kan namanya juga untuk screening. Jadi kita bayangkan kalau misalnya ada 200 orang dari satu pesawat turun, ya, kemudian mereka harus antri, walaupun setiap pemeriksaan misalnya 15 menit, itu kita bisa bayangkan antriannya akan sepanjang apa. Tapi kalau dengan metode yang lebih cepat, maka diharapkan antrian itu tidak akan terlalu panjang. Tapi kita bisa namanya juga screening ya, artinya kita bisa menangkap orang yang mungkin membawa virus, artinya terinfeksi oleh virus. Nah, kemudian dia setelah dideteksi misalnya reaktif, maka dia harus dikonfirmasi. Ya, mungkin saja dia tidak terinfeksi, bisa aja. Nah, ya karena ini proses screening, tapi paling tidak kita bisa mendeteksi secara awal apabila ada seseorang yang dicurigai terinfeksi oleh COVID-19. Baik, ada banyak metode untuk melakukan tes screening COVID-19, tapi gold standarnya atau yang harus dikonfirmasi adalah melalui tes real-time PCR. Terima kasih Prof. Amin Subandrio sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.